Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada pada kesempatan sore hari ini. Saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena penyertaan-Mu lah alasan kami ada sebagaimana adanya sore hari ini. Karena perlindungan-Mu, karena kekuatan kuasa-Mu yang menaungi kami dari sehari ke sehari. Sehingga pada sore hari ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kami minta Tuhan sendiri mengurapi kami, menguduskan kami, dan melayakkan kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan sore hari ini menjadi firman iman bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, salam saudaraku dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali tentunya dalam keadaan baik. Saya percaya karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, maka keberadaan saudara dimanapun saudara berada juga dalam keadaan baik. Kami dari studio di tempat ini, kami mengucapkan selamat mengikuti pemberitaan firman Tuhan 25 menit ke depan. Dan biarlah menjadi firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, tema firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara pada sore hari ini adalah Tuhan tempat perlindungan. Ya, itu tema firman Tuhan saya mau bagikan kepada saudara. Tuhan tempat perlindungan. Satu-satunya tempat yang aman bagi kita, satu-satunya tempat yang terjamin bagi kita, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Saudara, saya mau baca sekali lagi, simak baik-baik. Demikian firman Tuhan yang tercatat di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, ini tema firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini adalah Tuhan tempat perlindungan. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan ini tulisan ini tentang sebuah kebenaran. Saat itu Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Tetapi dalam kondisi yang sukar di sana, Rasul Yohanes menemukan dan menerima sebuah kebenaran dari firman Tuhan untuk dituliskan dan dikirimkan ke jemaat di Asia Kecil. Kebenaran dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 ini untuk dituliskan kepada jemaat Philadelphia juga berlaku bagi gereja masa kini, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa pencobaan akan menimpa semua orang
yang hidup di bumi. Sementara kita ada di bumi, maka firman Tuhan ini juga berlaku bagi semua orang yang ada di bumi. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, kalau kita bandingkan dengan yang tercatat di Matius pasal 24, di sana secara umum Yesus menyampaikan tentang tanda-tanda apa yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Yaitu akan ada penyesatan, akan ada perang, ada aniaya, serta kasih yang semakin dingin. Dan semua itu sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau kita juga melihat di dalam surat Paulus kepada 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan di sana akan datang masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, manusia akan menjadi hamba uang dan lain-lain sebagainya. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab pasti digenapi. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firmanku tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, melihat kondisi akhir zaman menjadi tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman, dan kekuatan manusia pasti tidak sanggup menanggung situasi daripada akhir zaman. Tetapi ada Tuhan yang menjadi jaminan perlindungan bagi umatnya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, ada Tuhan yang menjadi jaminan perlindungan bagi kita. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, kepada siapa perlindungan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa perlindungan Tuhan dinyatakan? Perlindungan Tuhan dinyatakan bagian yang pertama bagi orang yang menuruti firman Tuhan. Saudara dan saya membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Dan untuk menyatakan perlindungan Tuhan itu, maka saudara dan saya tidak boleh tidak harus menjadi penurut firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10 ini merupakan pernyataan dan perlindungan Tuhan disediakan bagi mereka yang menuruti firman Tuhan. Perlindungan Tuhan bukan hanya tersedia bagi situasi-situasi yang mencekam, tetapi perlindungan Tuhan juga tersedia dalam hal-hal yang tampaknya sederhana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia melindungi kita dalam suasana yang mencekam, tetapi dalam keadaan kesederhanaan pun Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara, yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, ada firman Tuhan yang indah sekali. Saya akan baca kepada saudara di dalam Yesaya pasalnya yang ke-33. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan ayatnya 16. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang hidup dalam kebenaran, ia berbicara dengan jujur, ia menolak untung hasil pemerasan, ia membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, ia menutupi telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, ia menutupi matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tuhan melindungi mereka yang hidup dalam firman Tuhan, ditempatkan seperti di atas bukit batu, karena mereka hidup dalam firman Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan harus ditaati. Sebab firman Tuhan kadangkala tidak dapat dimengerti dengan logika manusia. Tetapi ketika kita taat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan,
maka kuasa firman Tuhan itu kita akan rasakan, saudara. Contohnya seperti peristiwa hancurnya tembok Yerikho. Saudara pasti mendengar, secara pikir manusia tembok Yerikho tidak mungkin hancur karena Israel berkeliling dan bersorak. Tetapi ketika bangsa Israel taat, maka mereka mengalami kemenangan. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang menuruti firman Tuhan. Yang kedua, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang tidak menyangkal nama Yesus. Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-8. Saya baca buat saudara. Wahyu pasal 10 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, berdirilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang tidak menyangkal nama Yesus. Nama Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus, menjadi pegangan dalam hidup ini. Karena nama Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan menyangkal nama Yesus. Apapun keadaan, bagaimanapun beban kehidupan ini, jagalah dan peliharalah. Jangan pernah kita menyangkal nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Karena nama Tuhan Yesus adalah sanggup menyelamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat firman Tuhan ini maka jelas sekali nama Tuhan Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Mazmur pasal 20 ayat kedua adalah nama Tuhan Yesus adalah menjadi perlindungan. Begitu juga di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan Yesus adalah bagaikan menara yang kuat. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang tidak menyangkal nama Yesus. Saudara, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur pasalnya ke-90 ayatnya yang ke-14. Mazmur 90, maksud saya Mazmur 91 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14, saya baca demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, melekat di hadapan Tuhan adalah kerinduan Tuhan atas umatnya. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia akan melihat Tuhan dinyatakan lewat perlindungan.
Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, melekat kepada Tuhan itu bukan hanya seseorang berbicara, berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan pada hari Minggu. Tetapi hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati di mana setiap saat teringat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sekalipun bukan di dalam ruang ibadah. Mungkin pada saat kita ada di kegiatan kita masing-masing, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itulah namanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, selalu teringat, berbicara, berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Itulah maksud daripada hatinya melekat kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, perlindungan Tuhan akan meneguhkan, menolong, dan membawa kepada kemenangan. Perlindungan Tuhan akan meneguhkan, menolong, dan membawa kepada kemenangan. Contohnya apa, saudara? Contohnya adalah Elia saat menghadapi Isabel. Isabel yang menyembah berhala mengancam Elia untuk membunuh dia. Tetapi Elia dengan perlindungan Tuhan, karena hati Elia melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan akan menikmati jaminan Tuhan, karena semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada, melekatlah kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana jaminan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita, karena tangan Tuhan menaungi dan mengontrol kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, yang menjadi kesimpulan daripada perlindungan Tuhan ini adalah Tuhan melindungi dan menyertai orang yang hidup dalam firman. Mereka melekat pada Tuhan serta berpegang pada nama Tuhan. Di dalam nama Yesus ada jaminan, dan mereka yang hidup dalam jaminan Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari kita bersama-sama mulai pada saat ini belajar untuk tetap berlindung di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus, sudah demikian firman Tuhan, dan bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam. Saat ku hadapi badai hidup, tak satu pun pertolongan manusia, namun kau hadir dengan lembut, mengulurkan tanganmu. Ku kagumi kebaikanmu, sebab kau angkat diriku. Terbang tinggi atasi langit bersama Tuhan.
Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, berakhir sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita bersama-sama minta Roh-Nya yang kudus meneguhkan firman-Nya di dalam hati kita. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersama-sama datang mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat kesempatan sore hari ini, Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar lewat suara Mutiara Jiwa di Radio Suara Gracia. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan bagi kami semua yang percaya kepadamu, umat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Pada kesempatan sore hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan bahwasannya Engkau menyatakan perlindungan-Mu bagi orang-orang yang menuruti firman-Mu. Engkau menyatakan perlindungan-Mu bagi orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Dan Engkau menyatakan perlindungan-Mu bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi bahagian hidup kami. Engkau berkati firman-Mu, teguhkan firman-Mu, dan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu senantiasa dari sehari ke sehari. Sehingga hidup kami ada senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini, berkat-Mu atas seluruh sidang pendengar dimanapun mereka berada. Dari studio di tempat ini kami berdoa, biarlah Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit, bangkitkan, berikan kekuatan yang baru bagi yang lemah, bahkan hiburkan yang bersedih hati, berkati yang berkekurangan. Tambahkan khidmat-Mu kepada mereka yang kurang khidmat, supaya mereka mengerti panggilan-Mu di dalam hidup mereka. Dari sehari ke sehari, sidang pendengar dimanapun mereka berada, ada satu terobosan yang baru dalam hati mereka, sehingga mereka semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih perlindungan-Mu atas sidang pendengar dimanapun mereka berada, baik yang mendengar pada hari ini maupun mereka yang mendengar pada hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus turun melimpah atas kami, mulai pada sore hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.